Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mendemonstrasikan tentang cara instalasi Moodle menggunakan web server Nginx, MariaDB, PHP FPM pada Debian 10. Apa ini Moodle, apa itu Nginx, apa itu MariaDB, apa itu PHP FPM ya, tidak saya jelaskan pada video kali ini, tapi saya ingin memperagakan bagaimana instalasi Moodle pada yang menggunakan software berikut ini pada Debian 10. Nah, cara-cara pemasangan Moodle pada Debian ini saya ambil dari internet ya. Insya Allah nanti sumbernya akan saya sertakan pada caption. Di sini ada menggunakan Debian 9 ya. Saya rasa mirip-mirip saja Debian 9 dengan Debian 10. Yang pertama kita lihat dulu topologinya yang saya kerjakan. Jadi ada klien di sini saya menggunakan Linux Mint dengan IP 192.168.16/24. Kemudian ada server menggunakan Debian 10, IP-nya 192.168.124/24 ya. Kemudian pada server sudah saya pasang sebelumnya SSH dan software unzip untuk mengekstrak modelnya nantinya. Dan server Debian ini terhubung juga ke internet ya. Terhubung internet sehingga dia melakukan mirror ke internet. Dan saya mengerjakan pada kliennya. Jadi servernya saya remote menggunakan SSH di klien. Kurang lebih topologinya seperti ini ya. Baik, kita remote dulu servernya. Oh, ini udah di remote ya. Coba sini saya exit dulu, kemudian SSH. Kebetulan usernya yang saya pakai adalah Moodle. Nah, ini saya udah meng-SSH ke server ya. Berikutnya kita ikuti langkah-langkah yang ada di ini di tulisan orang ya pada halaman sudut baca web. Yang pertama kita install dulu web servernya Nginx ya. Nginx. Saya tertarik mencoba web server ini karena katanya ini adalah web server paling populer saat ini. Sudo apt install Nginx. Ya, dan servernya ini terhubung ke mirror ya di internet. Kebetulan mirrornya adalah mirror.poliwangi.ac.id. Ya, ini proses instalasi, videonya saya skip dulu. Ya, ini sekarang proses instalasinya udah selesai. Menginstal yang pertama kita install tadi adalah software Nginx-nya. Nginx ya, mungkin seperti itu ya baca. Nginx. Saya clear dulu. Kemudian berikutnya kita lihat sini. Kita install database menggunakan MariaDB. Sudo apt install MariaDB server dan MariaDB client. Do you want to continue? Ya, kita tekan aja Y. Ya, dia melakukan instalasi lagi. Saya pause dulu videonya. Baik, sekarang instalasi MariaDB sebagai database sudah selesai. Kita lihat lagi tutorialnya. Setelah itu jalankan perintah berikut untuk mengamankan MariaDB server. Oh ya, saya clear dulu.
Kita jalankan perintah MySQL secure installation. Nanti akan ditanya enter the current password for root. Kita belum setting password root ya, karena kita belum setting password root, ini kita enter aja langsung. Kemudian setting password, set root password ya, atur password root ya, kita jawab aja ya. Kita masukin password rootnya ya. Ini sebenarnya saya ketik tapi tidak muncul ya. Sini remove anonymous user ya, anonymous user kita remove. Kemudian disallow root login remotely ya, ini yes saja juga, karena database enaknya tidak di remote secara root ya. Tapi kalau mau pakai root itu harus di mesinnya ya, tidak di remote. Yang jelas ini di yes saja. Remove test database and access to it, ini yes juga. Reload privilege tables now, ini yes juga ya. Udah ya, pasti ya sama. Kemudian buka konfigurasi bawaan MariaDB dengan menjalankan. Oh, ini format database untuk Moodle. Kita setting dulu. Sudo nano etc tambahkan di bawah ini bagian MySQLD. Ini kayaknya kalau bisa di copy ya. Bentar, copy aja coba, bisa nggak? Nah ya, ini adalah format database yang diperlukan untuk Moodle ya, kalau nggak salah seperti itu. Yang jelas saya juga mengikuti tutorial ya. Sebentar. Ctrl X Y enter. Restart MariaDB. Sudo Oke. Sekarang berikutnya install PHP 72 ppm dan modul yang dibutuhkan. Repository bawaan Ubuntu tidak menyediakan PHP. Padahal di sini judulnya Debian ya. Tapi di bawahnya tulisannya Ubuntu. Mungkin orangnya salah tulis. Kita install lagi PHP fpm. Sudo apt install PHP fpm. Ini adalah PHP yang digunakan untuk software Nginx ya, kalau nggak salah seperti itu. Kasih lagi. Kayaknya ini sebentar aja, kita tungguin aja. Model sendiri adalah suatu aplikasi e-learning yang dapat dipakai untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis web. Udah selesai. Di sini ada beberapa yang harus diinstal lagi ya. Bentar, saya pilih dulu, saya baca dulu.
kita perlu PHP common, kemudian PHP XML, PHP swap, PHP XML RPC, kemudian PHP INTL, PHP MySQL, kayaknya udah ya. Ada beberapa di sini yang nggak saya pakai ya, seperti Aspel, Grafis, Scrum AV kayaknya nggak saya pakai. LDAP juga kayaknya nggak saya pakai. PHP Zip, oh ya lupa, ini juga kepake. Install PHP Zip. Setelah terinstall, selanjutnya silakan edit konfigurasi PHP agar kinerja server lebih powerful. Untuk melakukannya melalui perintah, coba kita cek ini. etc php, di sini ada perbedaan ya. Yang saya pakai adalah 73, sedangkan pada tutorial juga 72. php.ini. Di sini apa yang dicek ya? PHP upload. Ini mungkin max execution time 360. Kita coba ikutin aja yang kita dapatin ya. File upload berarti ada di atasnya ya. Kita coba searching. Oh, ini udah on. Berarti ada di bawah ya tadi. Upload max file size 64. Max file upload nggak ada. Kayaknya udah deh. Kita cari lagi post. Post max size ya ini. Oh, ini 80. Kemudian CGI fix, CGI fix path info jadi 0. Berarti ini di fix CGI fix path info. Saya juga kurang mengetahui ini apa sih. Kita ikutin aja dulu. Next, membuat database model ya. Kita login menggunakan MySQL. Sini kita coba membuat database-nya. Namanya misalnya model ya. Kemudian kita juga bikin user. Misalnya di sini usernya adalah Nunu ya.
local host identified by ini passwordnya. Oh, di sini passwordnya kelihatan ya. Apa ya passwordnya? Mungkin yang gampang-gampang aja. Ini terlalu gampang ya, tapi ya udah sampai 8 aja. Kemudian memasukkan usernya ke dalam database ini. Dengan perintah seperti ini. Tadi nunu ya. Identified. Ya, kemudian flash privilege sip. Udah, berikutnya nah sekarang kita step berikutnya adalah install Moodle. Di sini saya udah download duluan ya. Moodle-nya ada pada komputer klien ya. Di sini model atas versi 38. Nah, ini harus kita kopikan ke servernya dulu ya. Dan kita bisa copy melalui SSH melalui SSH. Tapi saya exit dulu. Kita masuk ke folder download ya. Kemudian program. Kita copy SCP ya, menggunakan SCP Moodle atas. Nah, ini kemudian kita copy ke server ya. Bentar, saya agak lupa gimana penulisannya. Ke Moodle add seperti ini berarti titik 24 kita taruh di luar ya. Mudah-mudahan seperti ini. Nah, ini kita copy ke server. Nah, sepertinya sudah. Kemudian kita SSH lagi ke server ya. Kita cek. Nah, ini udah ada. Kita ekstrak yang menggunakan aplikasi Unzip. Kita langsung ekstrak misalnya ke var www.html Moodle. Oh, nggak ada. Berarti harus bikin folder dulu ya. Nah, baru yang ini.
atau saya unzip di sini saja. Kayaknya saya salah komen ya. Nah, baru ini saya pindah ke var ya. Berarti yang tadi kita hapus dulu ya. Ini. Menghapus direktori gimana caranya? Ntar saya cari dulu. Kita cari dulu. RM dir. Oh iya, iya. Siap. Nah, baru kita pindahkan ya model ini ke pakai sudo. Model ini ke var www html. Karena disitulah tempat untuk webnya ya. Ini sudah. Oh ya, model data. Model itu butuh satu folder untuk data-data ya, untuk gambar-gambar ya, kadang seperti itu. Dan itu juga harus kita sediakan ya. Tapi di sini saya agak beda tempatnya dengan yang di tutorial ya. Kita di dalam HTML-nya saja. Kalau ini kan tidak ini kan di luar ya. Model data. Kemudian diganti on. www data ini kalau nggak salah user bawaan Nginx ya. Oh, salah. Masalah apa ya? on min r ini sudah betul. Atau mungkin di sini ditambah www data. Oh, nggak pakai sudo. Harusnya pakai sudo, lupa. Nah, chmod min r saya mau pakai 755 aja deh kayaknya. Tidak semua dibuka seperti ini. 777. Tapi nanti kalau error ya kita kembali ke 777. Kemudian model datanya juga ya di on. Dan ini juga ya, lakukan reboot dengan perintah. Oh ya. Ya, kita reboot server dulu ya. Sambil kita ping supaya kita bisa tahu kalau pas servernya nyala ya. Dan videonya saya pause lagi ya. Baik, sekarang ini servernya udah nyala nih, di ping jalan ya, berarti kita bisa SSH lagi. Nah, sekarang step berikutnya pada tutorial ini adalah konfigurasi situs model di Nginx.
kita ikutin. Di sini yang diganti adalah give a lifetime. Wah, gimana ya? Saya besarin dulu. Oh, ini give a lifetime font 65 diganti jadi 2. Saya juga kurang ngerti ya fungsinya untuk apa, tapi yang jelas ini kita ikutin aja dulu tutorialnya. Kemudian di sini setting nginx nya. Sudo nano nginx sets available. Membuat satu file baru ya, kemudian copy dan paste script berikut ke file baru ini ya. Jadi ini saya copy paste aja dulu. Sesuaikan dengan domain yang kita pakai. Nah, kita lihat dulu ada beberapa yang harus diganti. Server betul 80, root karena saya ingin menggunakan subdirectory ya, agar web server saya nanti ada beberapa project. Jadi ini rootnya saya hilangin modelnya, kemudian ini juga saya hilangin IP-nya, yaitu ini kita ganti jadi 124. Location saya tambah, sini saya edit ya. Nah, mudah-mudahan nggak error. Data root ya, berarti ini ditambahin model ya. Kemudian ini berarti agak beda juga tadi ya, HTML ya seperti ini tadi, var www ya, salah, HTML model data ya kalau nggak salah tadi kayak gitu. Terus kita menggunakan PHP 73 ya. Nah, mudah-mudahan ini betul. Kita cek aja nanti. Ctrl X Y enter, kita clear dulu. Kemudian berikutnya aktifkan mode di nginx dengan mengcopy atau menduplikat. Kita bikin shortcut di file model ini, dibikin shortcut agar dia muncul di sites enable ya. Kalau nggak salah penggunaan dari nginx seperti itu ya. Sets available. Kita cek dengan perintah nginxt ya, sudo. Ini untuk ngecek perintahnya ada yang salah atau enggak. Sintaksis oke, test is successful ya. Berarti insya Allah nggak ada masalah. Untuk memastikan bahwa PHP yang dipasang adalah 7 maka buatlah, ini saya skip aja. Restart sudo service, jalankan model. Nah, sekarang kita coba 192.168.24/model dan bisa. Nah, muncul ya, sukses. Kalau udah muncul ini, kita tinggal ikutin step-stepnya yang disediain sama Moodle ya. Ini kita coba ganti ke bahasa Indonesia ya. Moodle banyak support bahasa ya. Walaupun waktu misalnya kita pilih bahasa Indonesia ya, ada beberapa yang tidak bahasa Indonesia ya, biasalah. Pemeriksaan sistem gagal ekstensi PHP CURL. Berarti ada yang kurang ya instalasinya tadi. Kita tambahin aja sudo apt install PHP CURL. Muat ulang. Nah, udah oke. Ini udah betul. Ini var www. Datanya tadi ada di HTML ya. HTML model data.
var www html model data. Ini udah betul. Selanjutnya apa nih, data root tidak ditemukan. Baik, kita cek dulu. Tadi kita kalau nggak salah ya, model data root. var www html model data. Rasanya tadi udah dibikin. Kita bisa cek dulu ya. var www html model data. Nah, kayaknya betul aja. Model data. Tadi juga udah www data ya. Lokasi data root tidak aman. Oh, ini tidak boleh diakses langsung melalui web. Berarti memang harus di atas ya. Seperti ini. Kalau kita push HTML-nya bisa nggak langsung. Ya udah. Nanti kita bikin di atas ya. Kita hapus dulu, ini nggak kepake, berarti sudo rmdir. Berarti kita pakai di atasnya HTML di sini. Sudo mkdir model data, chon, sudo ya. Sudo dah, coba selanjutnya. Nah, udah bisa ya. Berarti pada ini data rootnya juga kita harus ganti pada nginx tadi. Ini ya. Udah data root. Nah, berarti di sini HTML harus kita ganti jadi var www model data. Sebentar, kita restart dulu nginx-nya. Karena kita mengubah konfigurasi pada set available ya, sedang set enable, maka lebih baik di restart dulu nginx-nya. Kita refresh lagi yang ini. Nah, sebelumnya masih aman aja. Ini kita pilih MariaDB ya. Selanjutnya nama bisnis mana, nama pengguna basis data tadi Nunu ya. Passwordnya 123456778. Udah. Apakah Anda telah membaca? Ya, lanjut aja ya. Nah, masih ada yang kurang, MB string sama GD. Ya, mungkin waktu di tutorial ini dipakai semua ya. Tapi kayaknya ada yang nggak kepake ya. Seperti antivirus kayaknya tadi saya udah melihat ya. Ini ClamAV kayaknya antivirus. Mungkin yang PHP ini semuanya dipakai.
Ya, ini GD juga kurang tadi dengan MB string. Berarti ini semua yang PHP dipakai ya. Tapi yang awal ini enggak ya. Ini yang PHP semuanya dipakai. Baik, kita install aja. Sudo apt install php gd dan php mb string. Yes. Udah, sekarang muat ulang. Ya, statusnya semua udah oke. Tinggal ini set not https ya, ini biarin aja on warning ya. Lanjut. Ya, pada prinsipnya ini penginstalannya sudah berhasil ya, tinggal kita tunggu proses instalasinya saja. Dan dicek secara sistem juga udah oke. Berikutnya ya tinggal menunggu modelnya dipasang ya, seperti itu. Dan saya rasa video kali ini saya akhiri aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.